Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema tentang pola hidup sederhana. Akan tetapi sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam pembelajaran hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian dimohon untuk menyimak materi dari apa yang Bapak sampaikan berikut ini, yaitu yang bertemakan tentang pola hidup sederhana. Perkembangan zaman yang semakin pesat terkadang menjadikan pergeseran perspektif manusia dalam mengambil kebijakan hidup. Pola hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan, dengan penuh kesombongan, namun hidup dengan penuh kesederhanaan. Menyantuni kaum du'afa adalah membantu orang-orang lemah yang hidup dengan serba kekurangan agar kesusahan mereka dapat diringankan. Baik anak-anak, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu pengertian boros. Boros dalam bahasa Arab disebut dengan kata bazzara yubazziru mubazzirun tabziru. Menurut KBBI, boros diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Tabzir atau boros ialah perilaku pemborosan harta dalam hal-hal yang haram dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan israf ialah perilaku pemborosan harta dalam hal-hal yang dibolehkan atau hal-hal yang diharamkan oleh agama. Keduanya identik dalam pemborosan harta, tetapi tidak identik dalam objek yang diboroskan. Baik anak-anak, kemudian kita melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu dalil tentang tabzir atau boros di dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-27. Maka dari itu, Bapak memohon kepada seluruh peserta didik yang ada di dalam ruang kelas ini agar diam serta mendengarkan dan merenungkannya apa yang sedang Bapak bacakan pada ayat Quran surah Al-Isra ayat 26-27.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oke teman-teman, slide selanjutnya yaitu Bapak menjelaskan tentang kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 26. Pada ayat 26 Surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak yang harus dipenuhi itu adalah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, saling mengunjungi, dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan yang mereka alami. Sekiranya ada di antara keluarga dekat ataupun orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan itu memerlukan biaya untuk keperluan hidupnya, hendaklah diberi bantuan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang yang dalam perjalanan yang patut diringankan penderitaannya adalah orang yang melakukan perjalanan karena tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin bersikap boros, yakni membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubazir. Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur pengeluaran dengan perhitungan yang secermat-cermatnya. Oke, anak-anak, selanjutnya masih berhubungan dengan isi kandungan Quran Surah Al-Isra. Pada slide berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 27. Ayat ke-27 Surah Al-Isra memiliki kandungan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa pemboros adalah saudara setan. Ungkapan ini serupa biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab, orang yang membiasakan diri mengikuti peraturan suatu kaum atau mengikuti jejak langkah-langkahnya disebut kaum itu. Jadi, orang-orang yang memboroskan hartanya berarti orang-orang yang mengikuti langkah setan. Pemboros adalah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan yang di luar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang inilah disebut kawan setan. Di dunia,
mereka tergoda oleh setan, dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian, pada slide berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam perbuatan tabzir atau boros. Yang pertama, mengeluarkan harta untuk kemaksiatan. Yang kedua, membeli barang primer atau utama secara boros. Yang ketiga, membelanjakan barang sekunder untuk pamer. Yang keempat, membeli kebutuhan tersier dengan niat sombong. Baik anak-anak, furthermore, Bapak akan menjelaskan di slide berikutnya tentang nilai-nilai negatif perbuatan tabzir atau boros. Yang pertama, dekat dengan sumber kejahatan atau setan. Yang kedua, terjebak pada dosa besar. Yang ketiga, masa bodoh terhadap lingkungan. Baik anak-anak, kita sudah sampai slide terakhir, yaitu Bapak akan menjelaskan tentang cara menghindari perbuatan tabzir atau boros, atau dalam bahasa Inggrisnya how to avoid wasteful act. Yang pertama, menyadari dan memahami bahaya tabzir. Yang kedua, hidup hemat dan sederhana. Yang ketiga, merasakan kehidupan fakir miskin. Yang keempat, membuat skala prioritas dalam belanja. Yang kelima, berpakaian dan berhias sesuai dengan kebutuhan dan aturan syarat. Yang keenam, membelanjakan harta sesuai dengan porsinya dan menyisihkan bagian harta untuk berinfak, sedekah, dan zakat. Alhamdulillah, Bapak telah selesai menyampaikan materi kepada siswa dan siswi Bapak. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian Bapak pada pembelajaran hari ini. Mohon dimaafkan. Don't forget to keep studying at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.